irotasional atau frictionless atau disebut inviscid flow, dia akan menghasilkan model baru dari deskripsi garis aliran fluida yang disebut velocity potential line atau disingkat sebagai potential line, garis potensi kecepatan dari medan aliran fluida. Dasarnya adalah irotasional flow. Sampai di sini kita sudah mendiskusikan contoh-contoh soal hingga aliran membahas rotasi fluida, lalu membuat sebuah deskripsi yang disebut sebagai Laplace equation, ya, sehingga kita bisa memeriksa apakah aliran ini sekaligus incompressible dan sekaligus irotasional atau tidak. Baik, nanti saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah persamaan Laplace. Dan kita sudah membahas tentang hubungan ortogonalitas yang bisa saudara baca sendiri, bahwa antara streamline dan potential line itu dua garis ini saling ortogonal. Garis potensi kecepatan dengan garis alirnya ini adalah dua garis yang saling ortogonal. Garis itu disebut ortogonal apabila keduanya berupa garis lurus adalah saling tegak lurus. Kalau keduanya berupa garis lengkung, gradien dua garis itulah yang saling tegak lurus. Kalau ini adalah streamline, maka dia disinggung vektor kecepatannya. Vektor kecepatan itu menurut definisi potential line adalah disebut gradien potential line. Ya, ini V adalah gradien. V vektor itu terdiri dari U vektor dan V kecil vektor, karena kita gambarkan dia di bidang XY. Jadi elemen kecepatan U dan V kalau dikombinasikan jadi V vektor. Ini gradien dari potensial line. Kalau begitu, apabila kita membuat garis singgung di ujung dari vektor itu, misalnya ini, garis singgungnya ini adalah ini, ya, maka kita akan dapatkan bahwa pasti yang tegak lurus gradien garis ini adalah sebuah garis singgung dari garis potensi. Artinya gini, kalau potensial line itu vektor gradiennya adalah ini, berarti yang tegak lurus dia itu adalah garis singgung dari garis potensi atau garis potensial line itu sendiri. Sedangkan kalau ini adalah gradien dari streamline, maka kalau saya ambil tegak lurus dari dia, pasti garis singgung yang tentu saja kalau ini streamline adalah sejajar berimpit dengan vektor kecepatannya. Jadi gradien dari potensial line yang berupa vektor kecepatan itu tegak lurus dengan gradien streamline-nya. Jadi dua gradien ini kalau saya kalikan, di depan sudah diberikan bahwa gradien streamline itu adalah harganya ke arah negatif I, ke arah negatif I, negatif X sebesar minus P, sebesar P ke arah negatif I, jadi garis vektor ini dipindah ke arah X yang negatif, ditambah JU, itu yang mana? Saudara baca di transparan saya ini di depan. Ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Tapi yang penting ini dibaca, ya, untuk membuktikan. Siapa tahu ada dimasukkan dalam salah satu soal ujian. Buktikan bahwa dua garis itu saling ortogonal, gitu ya, misalnya. Oke. Gradien dari potensial line itu kan I del potensial del X ditambah J del potensial del Y. Padahal del X itu adalah UI. Padahal del Y J del potensial del Y J itu adalah JV. Terus ini gradien dari stream function atau streamline itu adalah I
del C del X ditambah C del C del Y. Ini definisi umum dari sebuah gradien dari besaran skalar yang disebut stream function. Kalau ini dikasih A, ya ini jadi A. Kalau ini B, berarti adalah besaran B yang digradien. Kalau ini stream function, ya berarti gradien stream function. Padahal del C del X itu adalah minus V. Padahal del C del Y itu adalah positif U. Ya, maka berarti IU IV plus JU, gitu kan? Nah, kalau kita gambarkan di sini, kita dapatkan bahwa dua garis itu terbukti saling tegak lurus. Kalau ini dikalikan dengan dot operation, kenapa kok dot operation, Pak? Kita ingin membuktikan kedua garis ini gradiennya saling tegak lurus atau tidak. Kata tegak lurus itu mengindikasikan kita memeriksa sudut 90 derajat di antara keduanya. Kalau memang dia tegak lurus, berarti kosinus 90 kan sama dengan 0. Nah, perkalian vektor apa yang kosinus alfanya di antara duanya dioperasikan, itu operasi dot, ya. Jadi dua garis ini diperiksa saling tegak lurus dengan dot operation. Kalau 0 berarti dua-duanya membentuk sudut 90. Ini terbukti, ya. Kalau kosinus itu kan yang sama I-nya baru ada harganya, atau sama J baru ada harganya. Kalau I sama J, karena 90 derajat, pasti yang harganya sama dengan. Jadi dari gambar dan pernyataan ini, kita sudah melihat bahwa streamline dan potential line itu adalah sebuah situasi yang menunjukkan mereka saling tegak lurus. Nah, kalau saya mau tanya, apa saudara belajar di rumah atau enggak? Dari situasi ditemukannya potential line, kita tahu bahwa pada kongres ilmiah itu diketahui, gitu ya, ngulang sedikit nih, bahwa gradien dari ini adalah teorema vektor identity atau identity vektor. Bila ada sebuah fungsi kontinu dari besaran skala, ya, itu disediakan, maka curl gradien dari fungsi itu adalah sama dengan 0. Ini kata definisi matematika. Fungsi skala digradienkan, yang dalam kurung ini jadi vektor. Ya, kalau dioperasikan curl dengan operator, berarti operator cross gradien fungsi tersebut harganya sama dengan 0. Ini boleh dicoba. By definition memang terbukti bahwa mereka itu saling memberikan hasil operasi vektor ini sama. Nah, di lain sisi, untuk aliran irrotasional yang juga disebut frictionless, yang juga disebut sebagai inviscid flow, maka dikenal sebuah definisi bahwa curl V-nya sama dengan 0. Untuk aliran irrotasional, curl dari velocity vektornya sama dengan. Inilah yang menyebabkan timbulnya bidang ilmu baru, bahwa gradien dari fungsi skalar tadi yang disebut potensi itu fungsi dinamakan potensi, ya. Nanti kita akan diskusikan. Itu berarti lihat baik-baik, curl dari gradien fungsi potensi. Yang satunya bicara curl dari V vektor. Ini adalah vektor gradien dari fungsi potensi. Otomatis V vektor kan bisa sama dengan gradien dari potensi fungsi potensi itu. Sehingga kalau dituliskan V itu adalah UI plus VJ plus VK, padahal gradien dari fungsi ini adalah del fungsi del XI, del fungsi del YJ, del fungsi itu del ZK. Berarti yang sama-sama I-nya akan sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini, sama dengan itu. Ya, jadi ini adalah kemudian orang matematik itu bertanya ke orang fisika yang lebih implementatif gitu. Kalau kita memberikan sebuah keilmuan baru, teori tentang sebuah potensi dari skala dari medan aliran,
Ini kan Anda punya teori di medan aliran. Saya, kata orang matematik, enggak bicara tentang implementasi di mana. Pokoknya ada fungsi skalar yang kontinu, gradiennya digurulkan dengan operator sama dengan nol. Enggak peduli apapun kasusnya. Tapi ini lebih implementatif. Jadi mereka sepakat membuat teori kebidanan ilmu baru yang disebut potential flow theory. Karena dia didasarkan pada kondisi rotasional, maka disebut juga irrotational flow theory. Atau irrotasional itu karena frictionless, maka disebut frictionless flow theory. Gitu ya. Yang intinya dia membahas sebuah fungsi skalar yang merupakan fungsi potensi. Dan menurut saudara, kalau saya harus namakan ini fungsi potensi apa, sebenarnya ini fungsi potensi apa sih yang diomongin? Bundar yang diserapkan itu adalah sebuah fungsi dari potensi skala. Nah itu fungsi apa? Gitu. Dia itu merupakan potensi apa? Gitu. Yang gradiennya sama dengan V vektor. Apa? Ayo aktif, mulai saya catat loh. Siang hari kuliah sulit, ya, diperlukan niat yang tulus dan kuat, ya, supaya saudara tidak ngantuk dan tetap fokus untuk mencari ilmu pengetahuan. Silakan. Menurut saudara ini fungsi apa? Pantasnya. Contoh soal itu mudah diikuti, nah. Mengerjakan soal dengan setelah melatih dengan contoh-contoh soal itu mudah diikuti. Tapi yang tidak boleh saudara lepaskan itu adalah mengenai konsep dasarnya dari keilmuan ini. Ini bicara apa gitu. Saudara tahu kan streamline itu dipakai untuk menggambar garis-garis aliran dan yang berada untuk sebuah aliran yang berada di medan aliran tertentu gitu ya, garis-garisnya. Ada PR-nya kan sudah saya berikan PR-nya. Nah, kalau kemudian ada garis lain yang disebut potensial lain yang ortogonal terhadap dia, ini untuk kuliah yang tadi sudah saya dapatkan ini gambar ini. Ini kalau streamline dan potensial lain itu garisnya lurus, mereka saling tegak lurus. Kalau dia garis ini lengkung, bentuk streamline-nya berarti lengkung pula potensial lainnya. Yang keduanya sudah dibuktikan tadi di depan bahwa keduanya adalah saling tegak lurus, saling ortogonal. Gradien mereka yang saling tegak lurus karena garis ini memang tidak lurus. Jadi dia punya garis singgung yang gradien vektornya saling tegak lurus. Ini kan. Nah, saya mau bertanya untuk memecah kesunyian yang saya seperti bicara sendiri ini, ya. Ini kita bicara potensi apa sih? Silakan, Emi Rahmawati. Izin mencoba menjawab, Pak. Kalau menurut saya menyatakan laju perubahan fungsi tersebut terhadap jarak dalam arah sumbu X, sumbu Y, dan Z. Iya, apa itu namanya berarti? Apa yang lajunya terhadap jarak itu? Perubahan itu adalah gradien itu. Gradien fungsi ini terhadap jarak. Apa? Boleh nekat sedikit, Emi. Gitu. Kalian kan tahu ya, saya ajak ngomong fisika, karena fisika dasarmu juga sudah mengajarkan apa yang disebut ini. Aliran akan mengalir memindah fluida dari satu titik ke titik yang lain. Ya, bila terjadi potensi apa? Kecepatan. Loh, jangan kecepatan dulu. Saya kira yang dimaksudkan bukan kecepatan kalau pertanyaan yang kedua ini. Ini memang bicara potensi kecepatan pada akhirnya. Tetapi jawab pertanyaan saya dulu. Ada dua potensi yang menyebabkan fluida dipindah dari satu titik ke titik yang lain.
dia bergerak atas perbedaan apa? Potensi itu kan perbedaan, gitu ya. Tekanan, Pak. Tekanan, satu. Agung namamu ya? Iya, Pak. Agung Ruli, Pak. Oke. Agung Ruli. Tekanan. Selain tekanan, yang lain? Ketinggian, Pak. Siapa ngomong ini? Agustin. Agustin. Ketinggian, elevasi. Nah, kalau kita gambarkan pola aliran di atas kertas, tentu tidak ada beda ketinggian, kan? Ya, karena dia berada di menggambar di bidang datar. Menggambar di sumbu XY itu, di bidang XY, YZ, XZ, itu juga tidak ada perbedaan ketinggian. Berarti apabila ketinggiannya tidak berbeda, energi potensialnya tidak berbeda, maka aliran ini akan dipindah Agung atau Emi ya atas perbedaan potensi apa? Jawabnya tentu potensi tekanan, kan? Oke. Jawabnya adalah potensi tekanan. Nah, padahal di pelajaran fisika Anda juga pernah diajar tentang teori yang dirumuskan dalam persamaan Bernoulli contohnya. Bernoulli menggambarkan aspek saling mempengaruhi antara perbedaan tekanan, perbedaan elevasi, dan perbedaan kecepatan di dalam sebuah harga yang konstan. Tekanan dibagi density ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ, itu sudah dibahas di MEP 1, adalah konstan. Nah, kalau perbedaan delta Z-nya sama, yaitu artinya dia tidak memiliki perbedaan elevasi, maka perbedaan tekanan itu akan mempengaruhi perbedaan kecepatan. Nah, sudah jelas yang ada di paparan ini adalah yang dimaksudkan laju berubah terhadap jarak itu adalah laju potensi dari kecepatan. Artinya apa? Memang benar yang mengalirkan itu adalah perbedaan tekanan. Tetapi yang penting adalah perbedaan tekanan itu bisa digambarkan di awalnya berupa garis-garis potensi kecepatan. Gitu loh. Nah, artinya kalau saya bicara ini, ya, nah ini garis yang lurus saja. Ada streamline 1 yang kayak trisula itu, dan streamline 2 saya ambil sebagai contoh. Oke, katanya ortogonal terhadap dia adalah potensi, garis potensi kecepatan, ya. Potensinya apa? Potensi kecepatan. Potensi kecepatan 1, garis potensi kecepatan 2, tegak lurus. Ini juga disebut gitu. Ortogonal terhadap garis lengkung streamline 1, 2, 3 adalah garis-garis lengkung potensi kecepatan 1, 2, 3. Nah, saya mau tanya, aliran ini mengalir dari mana ke mana? Dari titik di kiri pindah ke titik di kanan, kan gitu kan? Oke, setuju? Baik. Nah, berarti potensi tekanan berada di sebelah manakah? Di kiri atau tekanan? Potensi tekanan besar. Halo? Tadi sudah didiskusikan gitu loh. Kiri, Pak. Kiri. Kalau potensi tekanan di kirinya besar, berarti potensi kecepatan di kiri seperti apa? Halo. Masa Anda lupa sih? Setiap pelajaran yang saudara pelajari kok mudah sekali dilupakan. Itu di fisika dasar, TPB, kan juga dipelajarkan aliran fluida kan, P dibagi rho. Kita akan menuju situ nanti. P kuadrat per 2 plus GZ sama dengan konstan.
Itu artinya P1 dibagi rho ditambah P2 kuadrat per 2, P1 dibagi rho ditambah P1 kuadrat per 2 plus GZ1, konsentrasinya apa? Sama dengan kondisi ini di 2. Ya, oke. Kalau GZ-nya saya colek karena tidak ada perbedaan elevasi. Tinggal P per rho tambah V kuadrat per 2 sama dengan konstan. Oke. Kalau kata Agung tadi, dia di sebelah kiri potensi tekanannya besar, berarti potensi kecepatannya bagaimana di sebelah kiri? Kecil, Pak. Kecil ya, Pak. Kecil, pastilah kecil. Jadi sikronya ini, sikra ya. Yang barusan jawab, sikro, kecil potensi kecepatannya. Jadi aliran fluida ini mengalir dari potensi kecepatan rendah ke potensi kecepatan besar. Oke, itu kenapa saya tanyakan. Saya ingin mengomentari tanda negatif yang diberikan di buku Fox McDonald. Di buku aero saya atau buku fluid mekanik yang lain, asal rumusnya ini memang tidak ada negatifnya. Nah, ini negatif itu seperti ini, teman. Di buku U sama dengan minus del potensi del X. V minus del potensi del Y. W sama dengan minus del potensi Z. Yang mana yang benar? Saya sarankan menggunakan tanpa minus. Sebab minus itu tidak mempengaruhi perhitungan. Ini asalnya itu. Pak Fox bilang ini. Student sering lupa selalu kata dia bahwa yang dibicarakan ini adalah bukan potensi tekanan, tetapi potensi kecepatan. Padahal di benak mereka selalu ada bahwa aliran itu mengalir dari potensi tekanan besar ke tekanan yang rendah. Itu benar. Oleh karena itu dia memberi tanda min itu untuk mengingatkan mahasiswa selalu bahwa yang dibicarakan ini adalah bukan potensi tekanan, tetapi potensi kecepatan. Dari tekanan besar ke tekanan kecil itu sama dengan dari kecepatan kecil ke kecepatan besar itu loh. Nah, sehingga itu lebih baik tidak ada negatifnya. Karena negatifnya tidak mempengaruhi harga kecepatan dan tekanan yang diperoleh. Nah, ini saya sudah ancang-ancang untuk review di sini, dan saya harapkan saudara juga mempelajarinya untuk soalnya yang sudah saya berikan di rumah untuk dipelajari. Oke, saudara, saya lanjutkan. Nah, ini nanti dipelajari juga di rumah, di contoh soal juga ada. Ini kondisi di substitusi silang, gitu nggak sih ya maksudnya ya? Oke, saya ingin ngecek ini kesiapanmu untuk yang sudah saudara pelajari. Kalau bicara stream function, untuk gambar streamline, dasar hukumnya, hukum apakah yang digunakan untuk mendefinisikan stream function? Jangan sampai tidak bisa loh ya. Bolak-balik saya ulang ini. Seperti ini tadi loh barusan kita ngomong bahwa kalau bicara potensial line, ya, garis velocity potential line itu dasarnya adalah kondisi irrotationality. Kondisi irrotasional itu sama dengan kondisi invisit, sama dengan kondisi frictionless, pada yang mana omeganya sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau kita bicara stream function untuk gambar streamline, dasar ilmunya apa? Persamaan apa yang digunakan? Bukan invisit tentu, persamaan apa? Ya ini yang saya tidak suka. Nah, Kontinuitas, Pak. kontinuitas siapa yang bicara ini? Rizal Aidar. Kamu eja namamu yang jelas. R-I-Z-A-L. Kamu bisa angkat tangan, nak? Itu kan ada fasilitas angkat tangan. Oh, maaf, Pak. Rizal, ada Rizal. Oh, Rizal kan ikut kelas saya, Rizal. Ya. Iya.
Oke. Continuity yang seperti apa yang mendasari persamaan U sama dengan del C del Y, V sama dengan minus del C del X itu? Continuity yang seperti apa? Konservasi massa. Nah iya, continuity terjemahannya konservasi massa. Kondisi aliran yang diatur oleh continuity itu kondisi aliran seperti apa? Yang rumusnya del C del Y minus del C del X V-nya itu sama dengan apa? Incompressible. Siapa sih ngomongnya? Barusan. Dewa Agung ya? Oke, Dewa Agung. Incompressible. Continuity untuk aliran incompressible. Betul sekali Dewa Agung. Nah, kalau kemudian atau kondisi yang mengatur potensial function itu diberikan oleh irrotationality atau implicit flow atau frictionless flow, maka yang disebut rumus del V del X kurangi del U del Y ini apa yang sama dengan 0 ini ya? Lihat kursor saya. Apa yang sama dengan 0 ini? Halo? Loh, irrotasional. Bahasa Inggrisnya apa sih? Tidak berputar. Tidak berotasi. Aliran yang tidak berotasi itu apanya yang sama dengan 0? Loh, tidak berotasi ditanya apa yang sama dengan 0 kok nggak berani bonek blas itu loh. Kenapa sih? Kecepatannya, Pak. Kecepatan sudut Kecepatan juga. apa? Kecepatan sudut. sudut. Oke, siapa bilang tadi? Agustin. Agustin, kecepatan sudutnya sama dengan 0. Nah, del V del X dikurangi del U del Y sama dengan 0 itu kecepatan sudut yang mana? Sudut terhadap Gak jelas, nah. Foto-foto sudut. omega Z, Pak. Omega Z. Omega Z, Dewa Agung ya ini ya? Iya, Pak. Oke. Omega Z sama dengan 0. Sehingga kalau kita bicara nanti di sisi yang lain dari kanan, kita melihat dari kanan kiri kan omega X. Kalau kita lihat dari omega Z itu kan dari depan. Kalau omega Y itu kan dari atas atau bawah. Sama, nanti dilihat lagi. Nah, kalau saudara diminta, misalnya soalnya, dalam medan aliran itu ada rumus persamaan medan kecepatannya adalah UI plus VJ diketahui. Apakah aliran itu sekaligus incompressible yang frictionless atau tidak? Atau yang frictionless sekaligus incompressible itu iya atau tidak? Biasanya orang mengambil cara ngetes yang konvensional, yaitu pertama membuktikan ini, ya, membuktikan ini loh. Nah, del U del X tambah del V del Y sama dengan 0. Berarti kalau ini terbukti dia incompressible dari continuity kan ini. Atau membuktikan lanjutnya adalah apakah frictionless, lalu membuktikan omega bidangnya, omega Z del V del X dikurangi del U del Y sama dengan 0. Itu adalah kalau dia frictionless atau implicit atau irrotasi. Kalau dia ingin satu kali bukti bisa dua-duanya dibuktikan, ya seperti ini kan. Syarat yang diperoleh dari continuity ini masukkan ke kondisi irrotasional. Jadi syarat incompressible dari continuity masukkan ke sini, artinya V-nya masukkan situ, U-nya masukkan sini. Ya, sehingga diperoleh turunan kedua si ke arah X dan turunan kedua si ke arah Y sama dengan 0. Kalau ini dibuktikan sama dengan 0, otomatis aliran itu sudah terbukti incompressible sekaligus irrotasional atau
invisit atau frictionless flow. Sebaliknya, kalau syarat irotasional yang menghasilkan potensial function ini dimasukkan ke syarat incompressible continuity, U-nya masuk sini, V-nya masuk sini, diperolehlah rumus B, yaitu turunan kedua potensi kecepatan ke X ditambah turunan kedua potensi kecepatan ke Y sama dengan. Ini kalau dibuktikan berarti mereka terbukti dua-duanya. Menggunakan persamaan A atau menggunakan persamaan B, dua-duanya akan membuktikan dua kondisi sekaligus, yaitu incompressible sekaligus irotasional. Inilah yang disebut persamaan Laplace untuk aliran fluida, ya, yang sangat dikenal di bentuk fluid mekanik di dalam bidang ilmu fluid mekanik dan aerodinamik. Sudah, ini ada contoh soalnya. Ya, hubungan ortogonal sudah saya terangkan, lalu contoh soal bisa dibaca sendiri di rumah. Saya juga sudah menjelaskan kepada saudara rumus akselerasi untuk partikel fluida dengan cara pendekatan sebuah posisi yang berpindah dari titik yang disebut path line, ya. Lalu saya tidak ingin ulangi lagi karena terlalu lama kalau diulang semuanya. Akan didapatkan persamaan akselerasi, ya, yang disebut dvp dt besar. Oke. Sekali lagi saya ingin bertanya, apakah saudara tahu enggak? Oke. Mengapa akselerasi partikel fluida ini? Saudara kenal akselerasi itu apa sih? Perubahan, gradien perubahan, atau laju perubahan dari kecepatan terhadap waktu, kan gitu kan? Atau sering disebut sebagai D kecil V dt, dv dt. Atau untuk aliran dengan medan yang untuk fluida yang bukan hanya fungsi waktu disebut sebagai del V, del X atau dt, ya, del V dt, gitu ya. Nah, saudara sekalian, mengapa tulisan akselerasi partikel fluida ini dinyatakan D besar V vektor ke arah waktu? Coba saudara jawab. Mengapa dan apa itu disebutnya? Biasanya kan D kecil V dt atau del V del T, ya. Kenapa? Apa maksudnya ditulis huruf besar ini? Saya tidak ingin terus-terusan loh ya. Saudara sekolah tapi ditanya pelajaran yang lalu nggak tahu, gitu. Itu mengecewakan itu, nah. Diulang bolak-balik baru ingat lagi, gitu. Apa? Mengapa ditulis D besar V dt? Menjawab, Pak. Silakan, siapa namamu? Aldi, Pak. Aldi. Iya, Pak. Aldi Setianto, ya, tahu saya. Ya, Aldi. Apa Aldi jawabnya? Karena dia juga berubah terhadap jarak ya, Pak. Oh, yes. Bagus, Aldi. Selain dia jadi kan kamu tahu kan, dalam medan aliran fluida dikenal semua properti termasuk kecepatan. Bukan hanya fungsi waktu loh ya. Itu loh jawabnya. Ya, karena kecepatan fluida itu untuk medan aliran fluida yang bergerak fluida bukan solid partikel, itu bukan hanya terhadap waktu perubahannya, tetapi berubah terhadap apa? Posisi, juga terhadap waktu. Gitu loh, ngerti maksudnya? Nah, penulisan yang dikatakan tadi, ditulis huruf besar D, V ke arah dt, itu mengatakan sebuah pesan bahwa perubahan kecepatan ini tidak hanya terhadap waktu, tapi juga terhadap posisi. Ini buktinya. Del V X, del V Y, del V Z. Terakhir hanya del V del T terhadap waktu.
waktu. Kenapa partially diferensialnya? Ya sebab dia fungsi 4 variabel malah. Variabel ruang X, Y, Z, dan variabel waktu T. Yang ini disebut total acceleration, yang terhadap jarak totalnya disebut convective acceleration. Maksudnya apa? Percepatan yang diakibatkan karena perpindahan posisi disebut convective acceleration, sedangkan yang berubah di sebuah titik terhadap waktu disebut local acceleration. Totalnya disebut dV, D besar T, itu total acceleration. Nah, diferensiasi dengan pakai D ini disebut substansial diferensial. Substansial diferensial. Mengatakan bahwa mengingatkan orang tentang turunan terhadap waktu seakan-akan dari sebuah substance, gerakan fluida di dalam ruangan, ya, bahwa dia berupa terhadap posisi juga terhadap waktu. Model diferensial D besar dt itu disebut substansial diferensial, ya. Yang kalau dia diisi kecepatan berarti dia membicarakan percepatan partikel fluida. Oke. Nah, kalau dia diuraikan V vektornya menjadi U, V, dan W, maka ada AXB, AYB, AZB. Saya di kuliah yang lalu sudah bertanya kepada saudara, setelah membahas contoh-contoh, buka lagi ya, Winandra, saya sudah kasihkan yang file berjudul latihan stream line gitu ya, Winandra ya. Itu tolong di-share ke temannya ya. Ada 6 soal atau apa itu. Dimulai dari stream function dengan continuity, dimulai potential function dengan irrotationality, lalu juga tentang akselerasi fluid particle. Juga 2 soal terakhir itu tentang akselerasi. Kenapa saya tegaskan? Kalau itu ujian ITS atau EAS, pastilah itu keluar, gitu ya. Dan kalau dia keluar dengan bentuk yang cukup rumit, saudara harus sudah mahir menyelesaikannya karena menyangkut diferensiasi parsial, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang dimaksud percepatan ke arah X, berarti D besarnya itu adalah U ke T. Kenapa? Karena kecepatan yang berubah terhadap posisi itu adalah percepatan ke arah X. Maka kalau percepatan yang ditinjau dalam sumbu Y, maka adalah dV dt. Semua yang ada di U-nya diganti V. Sebaliknya bisa diganti W kalau dia percepatan berubah ke Z. Atau percepatan dalam arah vektor dalam arah Z, AXB, AYB, AZB. Oke, kemarin di kuliah yang lalu saya juga sudah sampaikan ke saudara, setelah kita mempelajari percepatan fluida, ilmu mekanika itu merunut sebuah tahapan. Pertama bicara continuity, medan kecepatan. Lalu bicara menginjak ke persamaan momentum. Oke, persamaan momentum didahului pasti dengan pembahasan kinematika tentang akselerasi. Nah, akselerasi sudah, berarti momentum equation. Ya, apakah cirinya? Itu adalah sebuah persamaan yang mengimplementasikan kasus hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu tentang apa? Tentang kekebalan momentum. Ya, hukum mengatur mengenai momentum. Sebenarnya tidak lazim disebut konservasi momentum seperti konservasi massa tidak, tetapi disebutnya adalah hukum tentang perubahan momentum yang menghasilkan gaya, gitu kan? Berarti tulisannya seperti apa yang hendak kita bahas itu? Yaitu sigma F sama dengan M dot A vektor. Ya, semuanya ya itu untuk fluida, fluid mekanik, atau kalau untuk solid particle ya ini. Cuma model menuliskannya beda.
akselerasi fluida, ya D kecil dt, D ya kecil V ke dt. Tapi ini dibesar V ke dt. Itu aja ya. Nah, ya, yang kiri berarti persoalan itu tentang sigma gaya-gaya permukaan dan gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah elemen fluida. Yang sebelah kanan adalah tentang akselerasi. Jadi kan ini kan yang ini adalah bicara akselerasinya. dFx, dFy, dFz belum dibahas. Yang ini secara akselerasi fluida, ruas kanannya. Nah, yang sebelah kiri menggunakan diagram gaya semacam ini. Nah, sebelah kiri, kita menuju persamaan momentum dalam bentuk diferensial yang disebut tahun 1830-an itu sebagai Navier-Stokes equation. Ya, ini kan sudah panjang lebar. Gini, saya lupa mengatakan. Teman-teman Anda, senior Anda di di pelajaran aero itu punya kebiasaan merekord kuliah ini, gitu ya, untuk teman-temannya, maksudnya yang tidak bisa mengikuti kuliah. Kalau itu jadi kebiasaan, bagus juga loh, mumpung kuliah-kuliah online, bisa diulang-ulang di rumah dengan sendirinya, gitu ya. Oke, kembali ke persoalan momentum fluida itu, kita melihat sebuah elemen fluida yang volumenya besarnya dV, dx, dV sama dengan dx kali dy kali dz. Oke. Nah, sehingga kita yakini elemen fluida yang sedang diambil sendirian itu akan diformulasikan dengan gaya-gaya yang sigmanya akan meliputi terjadinya semua gaya yang ada di 6 permukaannya, ditambah gaya surface itu kemudian ditambahkan dengan gaya gravitasinya. Berupa sigma F. Yang sebelah kanan sudah disiapkan tadi, yaitu dm kali akselerasinya. Gitu kan? Nampak di mana kalau mau menunjuk ini, Nona? Ya, ini kan menunjukkan dfx, ya, dfsx ini, ya, dengan di gaya permukaan, baik geser maupun akibat tekanan, baik geser maupun normal, baik tekanan geser maupun tekanan normal yang menghasilkan gaya permukaan ke arah X ini, ya, itu dijumlahkan dengan gaya gravitasi yang dianggap ada ke arah X, belum dinolkan nanti. Ini Bx ini kan percepatan gravitasi, density kali volume kan sama dengan dm. Jadi ini sama dengan apa sih sebenarnya? G sama dengan gaya gravitasi itu loh, nak. Massa kali gravitasi, gitu kan? Oke. Nah, gaya permukaannya menjumlahkan total gaya yang bekerja di 6 permukaan ini, baik gesek maupun normal ke arah E. Nanti kalau ke arah X ini sudah ditemukan, yaitu persamaan A, ya, yang kiri adalah gaya-gaya yang bekerja di 6 permukaannya, yang kanan adalah massa kali percepatannya. Kemana Pak volumenya? Ya sudah dicorek sama-sama di X, di Y, di Z, ruas kiri, ruas kanan, bisa saya corek nih. Lalu ini sama dengan ini, gitu. Oke, otomatis kita tidak usah ngulangi membuat lagi yang ke arah Y menggunakan asas analogi. Coba semua konsentrasi di sini ya. Ini di rumus yang A. Berbunyi rho Bx itu dari gaya body. Del sigma xx del x, ya, gaya normal akibat tegangan normal ini, ya. Oke, ditambah del tau yx del y ditambah delta dz. Oke, sama dengan rho del u del t
U del X ditambah V del U del Y tambah W del U del T. Ini percepatannya. Saya mau tanya, kalau tidak dengan melihat penurunan berikutnya, kalau saya inginkan sigma gaya ke arah X, jadi apa rumus ini? Sorry, dari X berubah ke Y. Ayo. Aldi, Dewa Agung. Halo? Silakan. Siapa namamu? Kok hilang? Angkat tangan. Permisi Pak, izin menjawab. Silakan. Ya, kalau misal diubah dari X ke Y berarti itu jadi rho PY plus Ya, del tegangan normal XY per del X, terus Iya. ditambah del to YY per del Y, ditambah del to ZY per del Z. Loh, yang pelan-pelan nak, sudah benar. Ruas kiri, rho BY. Ya, Ya, yang mana di antara tensor ini yang menunjukkan arah ke arah X? yang ke arah X itu yang belakang Pak. Kang, Ya. berarti itu nanti diganti Y kan gitu ya? Ya, ya. Oke, hati-hati nak. Kalau ini X dan Y, berarti tegangan normalnya berubah dari normal menjadi gesek kan? Dia itu normal kalau sama, XX, YY gitu ya. Oke, diikuti ya semuanya ya. Oh, Rho ya, ya, Pak. BY ditambah del. Bukan sigma lagi, tapi apa? Tahu kan? Ya, Pak. Tahu apa nak? Tahu XY. XY ya. Ya, berikutnya ini yang jadi normal dari sigma. Oh iya, Karena jadi sigma. isinya YY. Ya, YY, ya, Pak. oke. Baik, berarti kamu mengerti. Nah, yang ruas kan anak? Berarti jadi rho delta V, del V per del T Iya, ditambah U del V per del X iya. ditambah V del V per del Y ditambah V del V per del Z. Bagus. Siapa namamu? Agustin, Pak. Agustin lagi, sudah ada. Baik, Agustin. Dan yang lain. Berarti kita akan dapatkan yang seperti itu juga kalau kita, nah ini sudah ada. Ke arah sigma gaya dalam arah Z. Perhatikan ya, rho BZ. Ininya tetap del X, del Y, del Z. Ya, belakangnya ruas sekarang juga itu sama. Del T, U del X, V del Y, W del Z. Ya, cuma sekarang ke arah Z semua arahnya. Z, Z, Z. Kecepatannya ke arah Z adalah W, 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 W. Gitu kan? Ya. Nah, otomatis kita juga sudah menjawab sebuah pertanyaan saya, mengapa permukaan kubik yang ke-6 permukaan kubik itu diambil di luarnya? Karena biar dia berinteraksi dengan sekelilingnya. Rumus yang dibentuk dari sebuah situasi kontrol volume kecil, ya, yang diberlakukan nanti untuk seluruh medan aliran, itu otomatis gak cocok kalau yang dibahas itu permukaan dalamnya. Karena permukaan dalamnya individually akan berlaku untuk dia sendiri. Nggak ada serawung sama tetangganya. Gitu, ngerti maksudnya? Maka kalau ada dua elemen seperti gambar di depan ini,
saya ingin turunkan rumus yang akan berlaku untuk seluruh medan aliran kalau dia jadi persamaan diferensial, berarti harus bukan permukaan dalamnya. Saya kan sering bertanya, mengapa permukaan luarnya yang dipakai supaya interaksinya ada bersama itu. Sehingga saudara tahu kan, misalnya garis biru ini, tulisan biru dengan vektor biru ini. Konsentrasi di kursor saya kita membahas permukaan kiri. Ya, permukaan kiri. Kalau permukaan kanan dan kiri ini kan diwakili oleh gaya normal ya. Kalau ke arah X ya, nggak mungkin kiri kanan ini akan menghasilkan gaya gesek ke arah X. Oke, ya saya sudah katakan ini harus dikalikan luasnya. Karena vektor-vektor panah ini bukan vektor tensor. Tensor tidak punya vektor luasan. Yang ada ini adalah vektor gayanya. Maka kalau nulis ini harus dikalikan dengan luas. Oke, jadi mengapa gaya di normal di permukaan kiri diambil ke kiri? Supaya jadi tensor yang positif. Komitmennya adalah tensor positif di seluruh permukaan luar dari kubik ini. Kalau berada di bidang negatif, gayanya harus ke arah negatif. Contoh, bidang negatif itu apa? Bidang kiri, bidang bawah, ya. Lalu bidang apa? Belakang, ya. Belakang itu dan depan pakai warna hitam ini. Yang kiri kanan pakai warna biru. Maka setiap kali bidang kiri, bidang belakang, bidang bawah kita mau tuliskan diagram gayanya selalu diambil ke arah kiri. Gaya belakang ke arah kiri, ya, dalam arah X. Oke, kayak gesek kan? Oke. Kenapa? Supaya hasil tensornya positif. Tensor disebut positif apabila dia dihasilkan oleh gaya positif, luasan vektor positif, vektor luasan positif, atau dua-duanya negatif. Gitu. Sehingga kalau saudara menjelaskan ini nanti sudah jelas, ini berubah gaya yang hasilnya min. Ini loh. Ini kan min gayanya. Loh, kenapa min gayanya? Sebab biar tensornya positif. Oke. Ngerti ya? Baik, itu adalah teknis kecil yang saudara akan jumpai setiap kali di buku ini untuk menurunkan diagram gaya di permukaan luar ya seperti itu. Nah, kita 1 jam mengevaluasi bentuk persamaan ABC yaitu kesetimbangan gaya dalam arah X, Y, Z yang disebut persamaan yang sangat terkenal yaitu persamaan Navier-Stokes diturunkan oleh 2 orang ya. Konstruktifnya itu dilakukan 2 orang yaitu Navier dan Stokes ya. Oke, adakah yang ditanyakan? Nah, persamaan ini terlantar lebih dari hampir 100 tahun. Enggak digunakan orang kecuali dia digunakan untuk disederhanakan. Kita akan ikuti hari ini bahwa persamaan ini kalau saya sederhanakan menjadi incompressible flow, ini umum ini. Baik incompressible maupun compressible ini persamaan ini berlaku. Oke. Tetapi kalau dia di-incompressible kan, kemudian jadi persamaan incompressible juga sekaligus invisible. Jadi persamaan Euler dia. Oke, di mana proses yang terjadi? Ini adalah ini. Ya, saya masukkan komponen-komponennya. Lalu ini jabaran Navier-Stokes arah X ya secara umum. Saya ikuti aja. Masukkan komponen-komponennya. Siapa yang suka rumus ini? Kalau suka sama nggak normal sama. Siapa yang bilang rumus ini tidak rumit? Oke?
berarti kita kurang punya humor gitu ya. Kalau lihat ini biasa ya. Ini persamaan diferensial order tinggi yang tidak homogen. Siapa yang tahu apa cirinya order tinggi, turunan hingga turunan kedua ya, yang kalau dilaksanakan juga bisa lanjutnya ya. Order tinggi tidak homogen. Itu dia tidak punya solusi eksak. Tidak punya exact solution. Artinya persamaan Navier-Stokes ini tatkala itu betul-betul real dia, tapi tidak bisa digunakan. Terutama rumus tegangan gesernya untuk aliran turbulen juga nambahi kesulitannya. Yang laminar aja sulit, apalagi yang turbulen. Jadi intinya dia tidak punya solusi eksak. Lalu diapain, Mbak? Saat itu komputer digital belum ada. Hingga tahun 1960-an baru orang mulai membuat alat hitung yang belum alat komunikasi informasi. Sekarang gadget ini kan selain bisa untuk menghitung, juga bisa untuk komunikasi. Disebut teknologi informasi, gitu kan. Nah, kembali ke Navier-Stokes. Lalu dia saat itu diapakan, Pak? Disederhanakan. Ya, ini. Saya tulis saja terus. Ya, terus jadi persamaan ini. Nah, ini rho DUDT sama dengan rho BX dikurangi del P del X ditambah mu kali turunan kedua U ke X, turunan kedua U ke Y, turunan kedua U ke Z. Ditambah sepertiga mu del del X, del U del X, del V del Y, del W del Z. Ya, itu nggak bisa dipakai. Nah, kecuali kemudian diasumsikan incompressible flow. Kalau dia incompressible flow berdasarkan continuity equation yang sudah saya pelajari di depan, maka del U del X tambah del V del Y tambah del W del Z yang disebut divergensi vektor V sama dengan 0. Jadi kalau incompressible ininya 0. Jadi untuk aliran incompressible masih dipengaruhi oleh gesekan, Navier-Stokes yang incompressible disebut rho del U del T. Ingat ya, turunan diferensial U ke T ini huruf besar D-nya ya. Rho del U dt sama dengan rho BX dikurangi ininya 0, tinggal min dx mu kali del 2U dx kuadrat del 2U del kuadrat d ini. Oke. Nah, kalau dia tidak dianggap punya viskositas, berarti suku ini sama dengan 0 kan? Ya, sebelum saya nolkan, saya analogikan dulu ke arah Y-nya seperti apa. Seperti yang Agustin bilang, yang tadi bilang bolak-balik itu Agustin ya. Agustin bilang, kalau begitu, kalau ke arah Y apa? Rho dV dt. Ya, ini Y. Yang X coba ya, yang X. U. Ini incompressible ini. Ya, yang Y. V, ya. Terus turunan P berubah ke Y, ini berarti P ke arah Y, ini ke arah E. Rho BX jadi rho BY. Z. Del W, DW, DT. BZ. Turunan P ke Z. W. Nah, kalau dia invisit, mu sama dengan 0, maka didapatkan ini ya semua suku yang ketiga ruas kanan ini yang dalam kurung semuanya dinolkan. Jadi tinggal rho du dt sama dengan rho bx kurangi dp dx. Ya, rho del dv dt, rho by dikurangi dp dy. Ya, demikian juga yang ke z, rho dw dt sama dengan rho bz dikurangi dp del p del z. Ini disebut persamaan
Euler. Ingat baik-baik, dengar Euler equation di bidang fluid mekanik yang saudara ingat, tidak boleh lupa adalah persamaan seperti itu subjek dalam kondisi apa? Jawab, inviscid, incompressible. Jadi pertama tadi dia dinyatakan dulu sebagai kalau incompressible ininya sama dengan 0. Ya, maka divergensi V sama dengan 0, tadi tinggal ini. Tapi dia masih punya pengaruh geser ini. Pengaruh viskositas. Kalau kemudian diambil analoginya ke 3 arah dan diambil pengaruh viskositasnya dianggap 0, maka jadi Euler equation. Berarti dia subjek terhadap kondisi aliran seperti apa Euler itu? Yaitu inviscid, incompressible flow. Kalau ini nanti diintegralkan menjadi persamaan Bernoulli. Gitu ya. Siapa mau bertanya? Nah, saudara lihat yang dimasukkan apa saja, Pak? Tadi kan simpelin kok jadi panjang. Coba ini. Ini dari pelajaran Max lanjut gas dinamik yang diajarkan Profesor Triyogi, saudara, yang disebut hubungan termo dengan fluid mekanik. Normal stress sigma X adalah minus P dikurang 2/3 mu divergensi V tambah 2 mu del U del E. Kalau dalam DY ini adalah dV/dy. ZZ ini adalah del W del Z. Ya, ini. Kalau aliran ini, Nah, lihat baik-baik ya, semuanya konsentrasi. Ini ada rumusnya di pelajaran gas dinamik atau termofluid dinamik. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah kecerdikan saudara. Lihat rumus sigma XX, sigma YY, sigma ZZ. Saya mau tanya sekarang. Dalam kondisi apakah ditemukan tekanan statis itu sama dengan normal stresnya? Dalam situasi apakah yang disebutkan bahwa tekanan statis itu adalah harga tegangan normalnya dalam tanda negatif? Artinya apa? Dalam situasi apakah sigma X itu sama dengan minus P, sigma YY itu sama dengan minus P, sigma ZZ itu sama dengan minus P? Ayo. Dalam situasi apa? Silakan. Katakan siapa? Nama. Dewa Agung. Silakan Dewa Agung. Inviscid. Bukan. Inviscid. Iya, inviscid sebagian, tapi belum semua. Oh iya, inviscid. Kenapa kamu bilang inviscid? Nah? Karena kalau inviscid mu-nya sama dengan 0 karena tidak terpengaruhi gaya geser. Apanya yang senol? Mu-nya. Mu, ya. Iya. Tidak hanya mu, Agung. Bagus aku. Tak kasih bintang 5 kon. Oke, coba semuanya. Kalau fluida itu diam, maka tegangan normalnya sama dengan tekanan statisnya. Karena kecepatannya semua 0. Oke, lalu ada yang bertanya. Mengalir tetapi inviscid. Oh, bagus pertanyaannya. Ya, mengalir berarti kecepatannya ada. Baik V vektor maupun UVW-nya ada. Oke, tapi inviscid itu tidak punya ini viskositas. Atau tidak punya velocity gradient. Ingat baik-baik ya, mengatakan inviscid frictionless itu ada 2 kemungkinan. Kalau diasumsikan viskositasnya 0 boleh, atau tidak punya velocity gradient. Padahal ini divergensi V ini isinya velocity gradient itu nak. Isinya. Coba aja, del divergensi V kan del U, del X tambah del V, del Y tambah del W, del Z sama dengan 0 kan? Ya, kalau dia itu incompressible inviscid ya. Oke.
Nah, del U, del X, del V, del Y, del W, del Z ini juga akan sama dengan 0 kalau dia invisib. Jadi betul yang disampaikan Agustin maupun Dewa Agung ini bahwa aliran ini tegangan normalnya sama dengan negatif. Namanya P ini static pressure. Ya. Namanya P ini static pressure. P juga bisa berarti dinamakan thermodynamic pressure. Ya, static pressure atau thermodynamic pressure. Nah, seperti itu. Nah, shear stress, baca di buku tentang fluid deformation, tau YX sama dengan tau XY. Tinggal balik. Del U, del Y, ininya adalah del V, del X. Tau YZ sama dengan tau ZY. Ya, ini ada di buku saudara sendiri. Fox McDonald ada. Tapi yang ini ada di buku Thermofluid Dynamic atau buku McDulan tuh. Nah, kalau ini dimasukkan komponen tegangan ini ke dalam jabaran rumus ini yang sebelumnya, mana Pak? Ini loh. Yang sebelumnya itu ini. Nah, ini ada tegangan ini normal maupun shear stress masuk di situ dengan telaten, lalu saudara lakukan substitusi, lalu dengan cantiknya didapat bentuk yang terakhir ini. Yang mana yang terakhir ini, Pak? Rho du dt. Ya, sama dengan rho bx minus dx dan sebagainya. Oke, tentu saja kalau dalam arah Y ini adalah rho dv dt, ini diganti X ganti Y, turunan P ke Y, ya, dan U-nya ini diganti V semua. Oke, nah gitu kan. Nah, analog dengan itu, maka kita dapatkan arah X dan selain arah X adalah arah Y dan arah Z. Nah, kalau diasumsikan incompressible flow, yang dalam kurung yang nomor suku ketiga ini sama dengan 0. 1, 2, suku keempat ini sama dengan 0. Oke. Lalu incompressible yang sekaligus invisit, yang dalam kurung ini, U turunan kedua, U, dx kuadrat, dan sebagainya ini adalah sama dengan 0. Maka jadilah persamaan yang disebut persamaan Euler. Rho du dt kan rho dv dt, rho dw dt, dan sebagainya. Oke, siapa mau tanya? Habis ini kita terangkan Euler equation. Sambil saudara lihat-lihat dulu. Barangkali ada yang ditanyakan, saya izin 2 menit.
Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Baik, saudara sekalian, kita sudah dapatkan persamaan diferensial momentum untuk aliran yang secara universal bisa sembarang kondisi. Nah, posisi kita di mana? Posisi kita menyikapi Navier-Stokes equation itu adalah persamaan yang sangat kompleks, yang dalam arah X-nya paling tidak kita sudah dapatkan ini, yang di atas ini. Oke, ini tidak punya solusi eksak. Nah, pertama-tama kita akan bahas kalau dia disederhanakan, jadi incompressible, lalu jadi invisit, seperti apa. Sebelum itu proses kita lakukan, ya, saya ingin bertanya ke saudara dengan pertanyaan mudah. Mengapa harus disederhanakan persamaan ini ya? Sehingga jadi persamaan Euler untuk invisit incompressible itu ini. Euler equation. Rho dV dt ini adalah percepatan. Ya, sama dengan Rho B. Ini adalah karena ini pasti gaya yang massa kali percepatan asalnya. Rho B vektor ini adalah gaya gravitasi. Minus gradien P itu pasti gaya akibat normal stress. Ya, loh, kemana gaya akibat shear stress? Kalau saya di ujian di Jerman sana, itu ujian McFlu-nya kok tidak seperti di sini gitu ya, yang diketahui untuk mengerjakan soal, terus yang menghitung. Jadi misalnya disajikan persamaan ini. Semua fokus ya, masih berada di tempat kan? Masih, Pak. Oke. Rho dV dt ditambah sama dengan rho body force akselerasi sama dengan gradien dari tekanan. Kalau dijabarkan kan sama dengan ini. Jadi rho du dt sama dengan rho bx dari P dari X. Intinya adalah ini massa kali percepatan. Newton 2 ini gaya gravitasi. Ini adalah sigma gaya ini. Gaya akibat body force, gaya gravitasi, dan akibat tegangan normal. Loh, tegangan gesernya kemana? Itu pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Tegangan gesernya mana kalau gitu? Halo? Itu bacaan yang teliti. Saya hanya memeriksa, mengidentifikasi. Anda kok masih fokus atau enggak? Penyederhanaan Navier-Stokes menjadi invisit incompressible yang disebut Euler equation itu telah memberikan seperti ini. Saya lalu ulas. Ini jelas-jelas luas kiri ini berasal dari massa kali percepatan ini. Karena mengandung percepatan nih. Dx, dy, z-nya saya coret. Ya. Lalu sama dengan sigma gaya. Kan sama dengan sigma F sama dengan M kali A kan? Ya. Oke. Yang ada gaya akibat gravitasi karena gaya body. Serta gaya permukaan yang diwakili oleh gaya tekanan. Gaya akibat tegangan normal. Lah gaya akibat tegangan gesernya mana gitu. Katanya persamaan momentum. Ayo. Disimpulkan cepetan. nah, izin coba jawab. Siapa namamu? Dewa. Dewa Agung. Silakan Dewa Agung. Tegangan gesernya sama dengan 0 karena kondisi invisit, Pak. Cuma itu, lu fokus kamu ya. Oke. Karena invisit flow tegangan normalnya
satu-satunya yang ada dalam memberikan surface force, karena tegangan gesernya enggak ada. Karena itu dianggap invisit. Kenapa Pak kok dianggap invisit? Silakan Dewa Agung. Kenapa? Bagaimana, Pak? Kenapa kok disederhanakan invisit? Karena rumus tegangan gesernya itu rumit. Kalau tidak diinvisitkan tidak bisa persamaan diferensial ini tidak bisa disederhanakan. Gradien kecepatannya memberikan persamaan diferensial yang sangat rumit karena turunannya turunan kedua. Dan tidak hanya turunan kedua, tetapi yang mempengaruhinya X, Y, Z. Gitu. Dari gradien kecepatannya. Gitu. Intinya gradien kecepatannya sangat rumit yang akibat gesekan. Dihilangkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya orang bilang tidak percuma kamu ditemukan ya. Kalau saya asumsikan incompressible invisit masih bisa dipakai. Tapi orang insinyur-insinyur di lapangan sana dulu tertawa melihat penyederhanaan ini. Dengan sindiran yang kuat seperti apa? Gak ada aliran invisit itu, kecuali kalau kamu sudah meninggal berada di surga gitu ya. Baru ada invisit flow. Sekarang kalau kita masih hidup di alam fana ini, tentu viskus kondisinya. Lalu dijawab apa? Loh, ya gak apa-apa. Saya ingin membuat sebuah persamaan yang menghubungkan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Ya, kalau dia dianggap tidak ada gesekan, lalu tetap aja disangka. Lah kalau ada gesekan, ya gak apa-apa, saya koreksi dengan koreksi empiris terhadap energi yang hilang akibat gesekannya. Sudah cukup. Kamu mau apa? Gitu ya. Mau gak dipakai rumusnya? Silakan kamu dekati dengan numerik. Orang matematik bisa mendekati dengan metode finite element dan finite difference setelah tahun 1920 itu dengan metode numerik, ya, namanya numerical approach CFD, computational fluid dynamics, untuk memberikan solusi Navier-Stokes itu di dalam pendekatan numerik. Tapi tetap saja bahwa untuk aliran yang turbulen di luar laminer itu mengada-ada. Makanya profesor saya itu selalu bilang di Jerman itu ada dua hal di fluid mekanik yang menyulitkan manusia, yaitu keadaan situasi turbulen. Satu, yang kedua, keadaan situasi dia didera separasi aliran. Lalu bagaimana profesor untuk menyelesaikannya? Hanya Tuhan yang tahu. Itu katanya dia. Ngerti maksudnya? Oleh karena itu di setiap bidang ilmu, filsafatnya berbunyi apa? Manusia dipersilakan belajar semaksimal mungkin untuk merumuskan semacam ini, rumus analitis. Dia boleh mengkoreksinya dengan empirical formula, dengan formula-formula koreksi empiris. Tetapi yang jelas, Sutardi jadi dokter, Prabowo jadi dokter, Agus Sigit, Triyogi, saya, dan sebagainya. Itu hanya menguasai satu bidang kecil ilmu yang tidak berlaku universal. Tahu berlaku universal? Misalnya saja ya, koreksi yang diberikan untuk Navier-Stokes ini, untuk pipa bahan X dengan kekasaran manufaktur Y, coba saja bahannya dirubah sama kekasarannya dirubah, gak berlaku lagi. Tahu maksudnya? Maka sampailah kita pada sebuah titik temu yang mengatakan mustahil barang yang secara ilmiah bisa dipelajari ini tidak ada yang mengatur. Itu yang saya katakan teman-teman kepada teman-teman saya dokter-dokter di Jerman. Kita belajar sesuatu yang sangat rumit, tetapi bisa dipelajari hingga batas tertentu.
Nah, teratur tidak dia? Dia teratur, kata dia. Wong bisa dirumuskan. Oke. Kenapa kita bisa merumuskannya? Sebab kita manusia. Mengapa harus manusia? Sebab manusia makhluk yang sudah dipilih untuk bisa berpikir selain ketaatan iman. Oke. Lalu apa hubungannya dengan yang itu? Semua yang teratur dan bisa dipelajari karena sistemnya ada, itu pasti ada yang merencanakan. Setelah dia merencanakan, dia menciptakan, dan kemudian dia mengaturnya. Oleh karena itu, hanya zat yang itu yang disebut maha mengatur, maha merencanakan, dan maha menciptakannya. Kamu belum belajar kenaikan entropi hubungannya dengan heat loss dan frictionless dan friksi. Kalau kamu belajar energi yang hilang dengan kenaikan entropi, kamu pasti lebih takjub lagi terhadap sesuatu yang maha mengatur itu memang yang menciptakan dan merencanakan. Hanya saja orang-orang Jerman tidak mau mengatakannya itu Tuhan. Profesor Bisi bilang bahwa kita sampai pada situasi terbenturnya rumus universal kita pada situasi yang tidak mungkin, yaitu kita masuk di daerah kekuasaan setan. Dia bilang, Satan, setan, iblis, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saking jengkelnya mereka terhadap apa-apa yang dia temukan selalu berlaku pada situasi yang terbatas. Ini komentar saya tentang Navier-Stokes. Harus seperti ini saya berkomentar. Supaya saudara tahu, saudara dididik dalam perguruan tinggi ini, bukan jadi tukang hitung ya. Saudara bukan jadi ahli berhitung. Sebab semua yang menghitung sudah dilakukan mesin. Nah, kamu harus menguasai konsep filsafatnya untuk bisa mengembangkan dengan imajinasi dan inovasi supaya dia lebih daripada bikinan mesin. Jadi manusia ke depan setelah era teknologi digital ini disebut revolusi industri 4.0 mau apa? Mau mengembalikan kemampuan manusia pada kemanusiaannya. Bahwa dia tidak lagi berpandai berhitung, buat apa ini? Serahkan saja pada mesin. Mesin penghitung, robot pelaksana, dan sebagainya. Tapi kalau Anda diajar seperti ini, hanya diajari sebuah konsep dasar filsafatnya. Tentu saudara yang memprogram komputer untuk menghitungnya memang. Gitu ya. Tapi untuk berinovasi itu, saudara diperlukan. Oleh karena itu, ujian-ujian di sana itu biasanya ditanyai konsep seperti itu, selain disuruh menghitung. Adakah yang saudara tanyakan? Nah, setelah tahun 1950-an, orang mengenal superkomputer yang disebut mainframe, ya, yang bisa menyelesaikan Navier-Stokes dengan pendekatan metode numerik, bisa dengan finite difference, bisa dengan finite element, atau boundary metode, saya lupa namanya. Oke, metode panel ya, bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan fluid mekanik. Nah, tatkala itu Bernoulli sudah sanggup memberikan hasil yang ditertawakan insinyur-insinyur di lapangan itu adalah jelas gak cocoknya hasil dia menghitung dengan kenyataan. Mengapa gak cocok? Ya jelas gak cocok. Wong dia invisit. Belum lagi densitinya kemungkinan berubah. Oke, oleh karena itu kemudian orang-orang penganut keilmuan Bernoulli saat itu, Euler, Bernoulli sama, karena Bernoulli itu produk Euler yang diintegralkan.
itu adalah kemudian memberikan faktor koreksi empiris. Koreksi empiris yang mana yang sudah ngambil Matkul 2 belum lulus, tentu tahu itu adalah seperti minor losses, yang minor head loss maupun major head loss, ya. Major losses dan minor losses itu adalah faktor-faktor empiris koreksi terhadap situasi aliran implisit yang dikoreksi supaya mendekati kondisi viskosnya. Panjang lebar memang komentar tentang mengapa Bernoulli itu ada. Ya, baik. Silakan kalau tidak ada yang tanya, saya mulai mengoperasikan Euler ini menjadi Bernoulli dalam beberapa langkah ke belakang. Ya, isinya aljabar vektor tok. Ya, tentang penurunan Bernoulli equation dari Euler equation berbasis streamline koordinat maupun yang berbasis normal koordinat, saya akan berikan minggu depan. Yo. Bentar, nah. Saya akan berikan minggu depan dalam satu kuliah bersama-sama definisi tentang stagnation pressure, static pressure, dan dynamic pressure. Winandra nanti akan saya berikan satu file lagi tentang tekanan stagnasi, dengan tekanan dinamik, dan tekanan statik. Nah, saudara, ada yang mau ditanyakan? Dulu saya tidak pernah ngajar Matkul sesiang ini. Tidak tahu semester ini, semester yang nggak begitu, nggak karu-karuan menurut saya. Hanya karena ini loh, konsep merdeka belajar itu. Lalu kita keliru menyikapinya ITS, sehingga cara mengambil kuliahnya pada bingung gitu. Nah, saya nggak mau ngurus itu. Adakah yang saudara tanya tentang ini? Oke. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara diskusi sedikit ke arah pengertian matematik tentang perubahan yang dipengaruhi koordinat. Orang boleh menggunakan koordinat XY seperti yang ada di gambar ini. Ya, secara konsep, coba lihat gambar saya ini. Kalau enggak, saudara nggak ngerti. Ya, apa itu Pak? Sebuah streamline yang membawa partikel fluida dari titik 1 ke titik 2. Gitu kan? Halo? Oke. Oke. Titik 1 saya tandai dengan koordinat X1, Y1. Titik 2 saya tandai dengan koordinat X2, Y2. Lalu saudara diajak temanmu berdiskusi. Itu gambar apa? Gambar streamline yang membawa
posisi fluida di titik 1 dengan kondisi X1, Y1 ke titik 2 dengan koordinat X2, Y2. Oh, X-nya berubah toh? Iya. Y-nya berubah? Iya. Karena koordinat X1, Y1 berubah X2, Y2. Oke. Untuk mengatakan perpindahan perubahan itu, orang boleh menggunakan koordinat yang namanya streamwise